Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zio dari Tasukmana dengan NIM 1011122120158. Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tugas sesi 6 dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Yang pertama saya akan membahas PRIO Framework pada perusahaan PT PLN. PRIO Framework adalah cara berpikir strategis yang membantu kita menilai apakah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu benar-benar berharga untuk membuatnya unggul dalam persaingan bisnis. Bagi saya, PRIO itu seperti alat bantu introspeksi perusahaan. Bukan cuma soal apa yang kita punya, tapi lebih ke apakah yang kita punya ini cukup untuk kuat membuat kita bertahan dan menang dalam jangka panjang. PRIO juga menyederhanakan proses ini ke dalam 4 aspek penting. Yang pertama, ada value atau nilai. Value atau nilai sini bisa diambil contoh seperti PLN memiliki aset penting seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, serta sumber daya manusia teknis yang berpengalaman. Listrik adalah kebutuhan utama masyarakat dan industri. Tanpa PLN, banyak aktivitas akan berhenti. Artinya, sumber daya dan jasa PLN ini sangat bernilai. Yang kedua, ada rarity atau kelangkaan. Rarity atau kelangkaan di sini bisa dijelaskan seperti PLN ini memiliki izin dan hak eksklusif untuk mendistribusikan listrik di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski saat ini mulai ada IPP atau Independent Power Producer, namun posisi PLN tetap dominan karena infrastrukturnya yang luas dan jaringannya yang sudah terbentuk. Maka dari itu, kelangkaan ini sesuai dengan misi dari framework tentang kelangkaan. Yang ketiga, ada imitability atau sulit ditiru. Kita dapat mengambil contoh seperti untuk membangun sistem kelistrikan nasional seperti PLN dibutuhkan investasi besar, waktu lama, dan penguasaan wilayah geografis yang kompleks. Selain itu, banyak aspek teknis dan regulasi yang sulit ditiru oleh perusahaan swasta. Yang keempat, ada organization atau terorganisasi. Contohnya sebagai BUMN, PLN punya dukungan langsung dari pemerintah dan struktur organisasi yang kompleks, tapi fungsional. Mereka juga punya berbagai anak perusahaan yang fokus pada perkembangan energi baru, teknologi digital, dan hingga inovasi layanan pelanggan. Bagi saya, PRIO itu bukan sekedar teori, tapi lebih seperti filter logika yang biasa digunakan sebelum mengambil keputusan besar. Misalnya, mau investasi di produk baru, mau ekspansi, atau mau mempertahankan keunikan perusahaan. Dengan PRIO, kita jadi bisa lebih objektif dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak strategis. Adapun tujuan dari PRIO yang pertama, membedakan keunggulan biasa dengan keunggulan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan perusahaan yang benar-benar strategis. Dan yang ketiga, membantu pengambilan keputusan tentang investasi, pengembangan sumber daya manusia, atau arah bisnis. Berikut penjelasan dari analisis PRIO pada perusahaan PT PLN Persero. PT PLN Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memegang peran penting dalam penyediaan listrik di seluruh Indonesia. Dalam analisis strategi, salah satu alat yang digunakan untuk menilai keunggulan kompetitif perusahaan adalah kerangka kerja PRIO, yaitu Value, Rarity, Imitability, dan Organization. Analisis ini membantu memahami apakah sumber daya dan kapabilitas PLN mampu memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berikut adalah salah satu contoh dari tabel analisis PRIO Framework PT PLN. Dengan komponen value dan penjelasannya sebagai berikut. Aset infrastruktur kelistrikan besar dan menyeluruh, penyedia layanan dasar listrik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan industri. Dengan penilaian
memenuhi syarat dari value tersebut dengan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan. Penjelasannya seperti status monopoli nasional dalam distribusi listrik, jaringan transmisi luas dan tidak dimiliki oleh perusahaan swasta. Maka penilaian dari penjelasan tersebut yaitu iya dan keunggulan kompetitifnya sementara. Yang ketiga ada komponen imitability atau sulit ditiru, seperti infrastruktur fisik, sumber daya manusia teknis, dan lisensi sangat sulit ditiru oleh pesaing, terutama karena regulasi dan investasi besar. Maka penilaiannya sudah sesuai dan keunggulan kompetitifnya berkelanjutan. Dan terakhir ada organization. Struktur BUMN terorganisasi dengan dukungan regulasi pemerintah. Memiliki anak perusahaan khusus untuk pengembangan sektor energi dan digitalisasi. Dan penilaian memenuhi syarat dari PRIO dan keunggulan kompetitifnya jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.